Diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dua oknum polisi dari jajaran Polres Toraja Utara ditangkap oleh Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan. Mirisnya, keduanya menjabat Kasat Res Narkoba dan Kanit 2 Res Narkoba Polres Toraja Utara. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sulawesi Selatan telah menangkap dua oknum polisi yang bertugas di jajaran Polres Toraja Utara, Sulawesi Selatan setelah diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kedua oknum polisi tersebut masing-masing berinisial AKP AF yang menjabat sebagai Kasat Res Narkoba, serta Aibtu N yang menjabat sebagai Kanit 2 Res Narkoba. Kedua oknum tersebut telah ditempatkan dalam penempatan khusus atau Patsus. Kasus ini terungkap setelah seorang pria berinisial ET ditangkap oleh petugas di Tanah Toraja dengan barang bukti sabu seberat 100 gram. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku menyetorkan uang sebesar 13 juta rupiah per minggu sejak September 2025 kepada oknum aparat kepolisian. Menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolda bahwa setiap anggota yang terlibat narkoba harus ditindak tegas. Nah, terkait dengan hal itu, Bid Propam Polda Sulawesi Selatan hari Rabu kemarin tanggal 18 Juni 2026 telah mengamankan AKP AF Kasat Res Narkoba Polres Toraja Utara dan Aibtu N yaitu Kanit 2 Res Narkoba Toraja Utara. Ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang terhadap penyalahguna narkoba. Sekarang sudah dilakukan patsus oleh Propam dan masih terus dilakukan proses pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan nanti sidang kode etik. Kasus ini menjadi sorotan karena keduanya merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkotika. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menolak tuntutan hukuman mati anak buah kapal atau ABK kapal tanker Sea Dragon, Fandi Ramadan. Hal ini disepakati dalam rapat khusus yang digelar Komisi 3 DPR untuk menyikapi tuntutan yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Hasilnya, para anggota Dewan sepakat menolak tuntutan hukuman mati tersebut. Fandi Ramadan sendiri merupakan anak buah kapal yang di kapalnya terdapat narkoba dan ikut ditetapkan tersangka. Fandi bahkan dituntut hukuman mati usai diduga menyelundupkan sabu 2 ton. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum termasuk majelis hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, dua bus Transjakarta bertabrakan di koridor 13 jalur layang di kawasan halte Cipulir, Jakarta Selatan. Kecelakaan menyebabkan kepanikan penumpang dan kerusakan parah pada kedua bus. Baru turun tuh, nggak tahu aduh kambing dia tuh. Inilah kondisi kedua bus Transjakarta yang terlibat kecelakaan di jalur layang di sekitar halte koridor Cipulir. Bagian depan kedua bus ringsek dan mengalami kerusakan parah. Imbas kecelakaan juga membuat sejumlah penumpang mengalami luka-luka ringan yang diduga akibat terjatuh karena guncangan kecelakaan. Para korban langsung mendapatkan penanganan awal di lokasi kejadian. Kecelakaan ini sempat menyebabkan antrian penumpang di sejumlah halte Transjakarta, baik dari arah Ciledug menuju Jalan Kapten Tendean. Di area Cipulir agak sedikit udah maju lagi ke haltenya gitu. Itu apa sama apa sih mas yang kecelakaan? Bus sama bus. Bus sama bus? Iya. Bagian mana yang rusak parah tadi mas sempat lihat? Depan doang, bagian supirnya, belakangnya enggak. Nah, tadi kan sempat kecelakaan, sempat ada keterlambatan nggak tadi? Nggak ada. Enggak ya? Nggak. Ya, jalur berarti tadi sempat masih bisa dilewati mas? Masih bisa. Saat ini, jalur bus Transjakarta Koridor 13 sudah bisa dilalui kendaraan. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pengendara wanita mengalami luka serius usai sepeda motornya menghantam lubang di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya meski warga sudah mengeluh di media sosial ke Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang tersebut tidak kunjung diperbaiki. Jatuh guys, jatuh no. Jalannya begini, nih jalannya nih. Pak Dede, mana nih Pak Dede? Terekam detik-detik seorang ibu pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di wilayah Caringin, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ibu ini tentu saja mengalami luka dan kendaraannya alami kerusakan yang cukup parah usai menghantam lubang. Ironisnya, peristiwa kecelakaan akibat jalan rusak sudah kerap kali terjadi di lubang yang sama. Hingga kini, jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang serta Rawalumbu ini rata-rata memiliki lubang dengan kedalaman mencapai 15 hingga 20 cm. Lubang-lubang tersebut hingga kini belum juga diperbaiki pihak Dinas Bina Marga dan pemerintah Kota Bekasi. Menurut warga setempat, hampir setiap hari lubang-lubang ini memakan korban. Jalan berlubang akibat intensitas hujan dan banjir, serta ditambah dengan kendaraan besar yang melintas. Berapa lama Pak jalanan ini rusak Pak? Ya kurang lebih sekitaran ya 2 bulan 3 bulan lah. 3 bulan ini. Oh 3 bulan ini. Nah ini Pak masalahnya apa nih bisa jalan rusak ini? Ya sering terjadi laka sih Pak. Oh kan sering jadi laka. Jatuh. Terakhir Kasihan kalau nggak diberi. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Kita kan udah lama, mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Gorong-gorong juga baru mandiri itu dibenerin. Tapi ya di akhir bulan ini, di awal bulan ini udah mulai kelihatan tuh jalannya. Jadi kasihan masyarakat juga kasihan ibu-ibu kadang suka jatuh motornya. Jadi sudah banyak korban jiwa. Ironisnya, kerusakan jalan yang berlubang ini hanya berjarak ratusan meter dari kantor pemerintah Kota Bekasi. Selain Jalan Caringin Raya, Jalan Jenderal Ahmad Yani Bekasi Selatan yang merupakan jalan nasional, serta Jalan Joyo Martono yang merupakan jalan provinsi Jawa Barat juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Warga berharap pihak pemerintah Kota Bekasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah pusat untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak ini. Terlebih beberapa pekan ke depan jalan protokol tersebut ramai oleh para pemudik yang hendak menuju ke arah Pantura.